Dia mengikat bajunya, menggunakan sepatu bordir, lalu berputar 2 kali untuk mengikat bajunya. Menerapkan lapisan bedak yang tebal. Oleskan selapis kapur warna-warni, lalu menggambar alis yang indah. Terakhir menggunakan lipstik. Saat mengangkat cermin untuk melihat wajahnya, dia merasa sangat cantik. Nama gadis ini Hua Mulan. Sejak kecil dia senang mengganggu ayam. Dia berlari mengejar ayam itu hingga ke atap. Perilaku putrinya ini membuat orang tuanya resah. Ibunya merasakan dia sangat berbeda. Akhirnya saat Hua Mulan berusia 16 tahun, seseorang datang untuk melihatnya. Dia tertawa dengan bahagia. Bumai mengajarkan kebajikan. Tiba-tiba dia melihat seekor laba-laba, lalu menutupnya dengan teko. Ini jelas mengganggu Bumai. Mulan berkata, "Aku menyelamatkanmu." Dia akhirnya mengangkat teko. Laba-laba itu keluar dan melompat ke arah Bumai. Melihat cangkir giok akan hancur, Mulan langsung mengerahkan seluruh kemampuan untuk menangkapnya. Awalnya berhasil, tapi akhirnya semua barang berharga itu jatuh dan pecah. Ini membuat Bumai sangat marah. Dia belum pernah melihat seorang gadis seperti Mulan. Mulan yang berantakan keluar dari ruangan. Dia sangat malu, tapi nasib buruknya belum berakhir. Yang Mulia mengeluarkan dekret. Setiap orang harus mengirim putra laki-lakinya ke medan perang. Tapi dia hanya memiliki anak perempuan. Sang ayah menyeret tubuh tuanya. Mulan sangat menyayangi ayahnya. Menjelang malam, Mulan membawa pedang dan memakai baju besi. Bersiap untuk pergi. Mengetahui bahwa anak perempuannya melakukan hal yang berbahaya. Ayahnya sangat khawatir. Dia berlutut dan berdoa pada Phoenix. Dengan bantuan keluarganya, Mulan menempuh perjalanan selama 3 hari 3 malam. Tapi dia masih tidak bisa melihat musuhnya. Jelas dia tersesat. Di saat yang kritis, di langit tiba-tiba muncul burung Phoenix. Itu adalah malaikat pelindung. Mulan akhirnya berhasil menemukan negeri Doan. Para pria elit di seluruh negeri berkumpul di sini. Tubuh Mulan yang kecil dan lemah sangat mudah terjatuh. Untungnya sejak kecil mentalnya kuat. Dia tidak membiarkan dirinya diganggu. Sore hari di kamp militer. Semua orang telanjang. Hanya Mulan yang masih berpakaian lengkap. Dia berbohong takut kedinginan. Tapi dia harus tetap mandi. Mulan hanya bisa membiarkan hujan membasuh wajahnya. Kesulitan di depannya masih tak terukur. Dia harus menyelesaikan ini. Mulan memegang sebuah gambar. Kulitnya seperti lemak beku. Apa itu? Sangat lembut seperti kecambah musim semi. Mereka tertawa. Aku menyukai wanita yang lembut. Kali ini Mulan tersembunyi di antara para pria. Kau menyukai gadis itu. Gadis yang aku suka adalah dia yang pemberani. Para prajurit di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Ini jelas berbicara tentang seorang pria. Sejak datang ke pangkalan militer, Mulan harus berlatih. Tidak berbeda dari laki-laki. Dia harus belajar segalanya. Bahkan membawa 2 ember air ke atas gunung. Untuk melatih kekuatan tangan. Pemula itu tersiksa sampai menangis terseduh-seduh. Dan Mulan juga semakin nyaman. Ketika hidup bersama teman-temannya, dia secara bertahap meningkatkan kewaspadaannya. Mulan mengungkap seni bela diri Hua Gia yang unik. Adegan ini menarik perhatian jenderal. Kata-katanya mengajarkan Mulan untuk terbuka. Mulan mengerti. Dia tidak lagi harus berhati-hati. Dia sangat menarik perhatian orang lain. Dengan satu tarikan nafas dia mengangkat 2 ember ke puncak gunung. Semua pria di sana takjub padanya. Di bawah dukungan penyihir Hong mereka menjadi kuat. Perang itu sangat intens. Sebelum berperang Mulan hendak membeberkan identitasnya. Tapi melihat kepercayaan penuh dari sang jenderal, Mulan mengirim kavaleri ringan untuk mengintai situasi. Siapa sangka panah pasukan musuh tiba-tiba ditembakkan. Terakhir hanya Mulan yang masih hidup. Dia perlahan masuk ke kamp musuh. Seekor elang besar mendorong Mulan dari kudanya. Tidak jauh dari sana seorang penyihir melangkah ke depan. Dia memalingkan muka. Mengingat Mulan adalah perempuan, Mulan dengan cepat mengeluarkan pedang Bao untuk melawannya. Namun keyakinan Mulan melemah. Dengan hanya mengangkat tangannya, Mulan terpelanting jauh ke belakang. Mulan menarik bajunya yang terkena senjata. Tak diduga itu tidak menyakiti Mulan sama sekali. Dia melihat pedang di tangannya. Akhirnya mengerti. Ini semua karena Dewa Hua Jun tidak menakdirkannya mati di sini. Seolah ada semangat menggebu dalam dirinya. Mulan kembali ke medan perang. Dengan penuh percaya diri dia bertarung dan semakin agresif.
Akhirnya kemenangan didapatkan. Mulan keluar dari asap putih. Dengan rambut panjangnya Mulan perlahan keluar. Dia memberitahu jenderal semuanya. Saya Hua Mulan. Maafkan saya. Jenderal sangat marah. Merasa bahwa dia telah menghina militer. Tapi dengan sedikit belas kasihan dia menyuruhnya pergi. Lalu Mulan tidak tahu kemana harus pergi. Dia hanya bisa menangis di bawah sinar rembulan. Tiba-tiba penyihir muncul di hadapannya. Lalu mengundangnya untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun dia memiliki kekuatan sihir yang tinggi. Tapi identitasnya sebagai wanita membuat negara lain tidak suka. Han juga menganggapnya sebagai musuh. Dia mengerti perasaan Hua Mulan. Tapi untuk tujuan yang besar. Mulan menolak undangannya. Tapi dia juga tahu cerita yang sebenarnya. Yaitu kemenangan dari Hongkou. Jadi Mulan meninggalkannya. Dia berlari kembali ke militer untuk memberitahu semuanya. Tentara besar akan menyerang kota. Tapi itu hanya untuk mengalihkan perhatian. Tujuan sebenarnya adalah menyerang kaisar. Mungkin belum waktunya. Tapi kalian harus bersiap siaga. Kembali dan lindungi kaisar terlebih dahulu. Mulan menatapnya dengan tajam. Dia yakin berita yang dia bawa itu nyata. Jadi dia memacu kudanya dan kembali ke istana. Kaisar sekarang terikat. Mulan datang tepat pada waktunya. Setelah beberapa saat berkelahi, pedang pusaka di tangannya jatuh ke dalam api. Dia berdiri. Pahlawan tidak perlu takut. Seperti burung phoenix yang terlahir kembali. Mulan sangat bersemangat. Han mengambil kesempatan untuk menembaknya. Mulan bekerja sama dengan kaisar. Mulan berbalik dan mengembalikan panah itu padanya. Sejak saat itu, dunia menjadi damai. Kaisar bertanya pada Mulan apa keinginannya. Mulan tidak menginginkan kekuasaan. Berdasarkan sejarah kuno China, selama bertahun-tahun banyak versi yang telah diterjemahkan. Tapi inti utamanya tetap tidak berubah. Seorang wanita bisa hidup dan diperlakukan dengan baik. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.